Membuat keputusan merupakan keterampilan hidup yang penting dan menguasainya dapat memengaruhi kehidupan, kesuksesan, dan kebahagiaan Anda. Keputusan, baik besar maupun kecil, dapat membentuk jalan hidup kita lebih dari yang dapat kita bayangkan. Keputusan menentukan pekerjaan apa yang kita pilih, hubungan yang kita bangun, dan pengalaman yang kita miliki. Namun, pengambilan keputusan tidak selalu mudah, dan kita seringkali takut akan ketidakpastian, membuat kesalahan, atau apakah kita membuat pilihan yang tepat atau tidak. Hidup ini penuh dengan keputusan dan mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan akan membantu Anda menavigasi lika-liku dengan lebih mudah. Selamat datang di Alux, temanku. Mari kita bahas 15 cara untuk menguasai seni pengambilan keputusan. Pertama-tama, Anda perlu memahami bahwa ini adalah keterampilan. Sangat penting untuk memahami bahwa pengambilan keputusan bukanlah masalah kebetulan atau bakat. Ini adalah keterampilan yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui latihan dan pembelajaran. Sama seperti keterampilan lainnya, seperti bermain piano atau berseluncur di atas es, kemampuan Anda untuk membuat keputusan dapat ditingkatkan seiring waktu. Merangkul perspektif ini adalah langkah pertama untuk menjadi pengambil keputusan yang lebih baik. Bayangkan proses pengambilan keputusan adalah otot yang dapat Anda perkuat melalui latihan rutin. Setiap keputusan yang harus Anda buat adalah kesempatan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan ini. Dengan memahami bahwa Anda dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, pada dasarnya Anda terbuka untuk pertumbuhan dalam aspek kehidupan ini. Anda tidak boleh berkecil hati dengan kesalahan masa lalu atau saat-saat ketika Anda ragu-ragu. Sebaliknya, situasi ini dapat dilihat sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Jika Anda memahami bahwa pengambilan keputusan adalah keterampilan yang dapat Anda kembangkan, Anda akan menjadi lebih percaya diri dan efektif dalam membuat pilihan yang sesuai dengan tujuan dan aspirasi Anda. Biasakan diri untuk melakukan kesalahan. Salah satu hal utama yang harus Anda pahami jika ingin meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan adalah bahwa tidak setiap keputusan yang harus Anda buat atau akan Anda buat akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Dalam hidup, tidak ada yang memberi Anda jaminan dan banyak faktor di luar kendali Anda dapat memengaruhi hasil keputusan yang Anda buat. Daripada frustrasi atau kecewa ketika keputusan tidak berjalan sesuai rencana, lihatlah situasi tersebut sebagai pengalaman belajar yang berharga. Kesalahan dan hasil yang salah tidak boleh hanya dilihat sebagai kegagalan. Mereka seharusnya menjadi batu loncatan dalam perjalanan Anda menuju pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketika Anda mengalami kemunduran, manfaatkan kesempatan untuk menganalisis apa yang salah dan mengapa. Ini akan membantu Anda memahami pilihan yang telah Anda buat dan konsekuensinya, memperoleh pengalaman yang dapat membimbing Anda untuk membuat pilihan yang lebih tepat di masa mendatang. Ingatlah selalu bahwa bahkan orang yang paling sukses pun pernah mengalami beberapa kemunduran dan membuat beberapa kesalahan di titik tertentu. Yang membuat mereka terus maju adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman ini dan beradaptasi dengan pengalaman yang datang. Jadi, ingatlah bahwa terkadang melakukan kesalahan bukanlah sebuah kelemahan. Itu hanya bagian alami dari proses pembelajaran. Hindari bias melihat ke belakang. Bias melihat ke belakang adalah jebakan kognitif yang dialami banyak orang ketika mencoba membuat keputusan. Itu terjadi ketika Anda membiarkan pengetahuan yang diperoleh setelah membuat keputusan memengaruhi penilaian dan persepsi Anda terhadap keputusan spesifik itu. Sangat mudah untuk kembali dan berpikir, saya seharusnya lebih tahu. Ketika terjadi kesalahan, pikirkan berapa kali Anda harus mengambil keputusan dan setelah menyelesaikan keputusan itu, pikiran Anda dipenuhi dengan hal-hal yang lebih baik yang dapat Anda lakukan atau katakan. Untuk menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif, penting untuk menjauhkan pikiran Anda dari bias melihat ke belakang sejauh mungkin. Daripada menyalahkan diri sendiri atas apa yang Anda temukan setelahnya, fokuslah pada informasi yang Anda miliki saat membuat keputusan. Selalu katakan pada diri sendiri bahwa Anda membuat pilihan terbaik berdasarkan apa yang Anda ketahui saat itu dan apa yang Anda tahu entah bagaimana terbatas. Pertimbangkan ini. Anda tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi Anda dapat belajar darinya dan Anda harus melakukannya. Saat memahami dan menerima keputusan, lakukan itu dengan mempertimbangkan informasi dan keadaan yang Anda miliki saat Anda benar-benar membuat keputusan. Ini akan membantu Anda menjadi lebih objektif dengan evaluasi Anda dan menghindari jatuh ke dalam perangkap bias melihat ke belakang yang mengkhawatirkan. Ini semua tentang probabilitas. Dalam dunia pengambilan keputusan, ketidakpastian akan selalu menjadi pesaing Anda. Kita jarang menghadapi situasi di mana semua pilihan dan hasil sangat jelas. Memahami ketidakpastian yang terlibat dalam pengambilan keputusan adalah langkah penting dalam menguasai seni membuat keputusan. Daripada mencari kepastian yang jelas-jelas tidak ada, cobalah membuat pilihan berdasarkan probabilitas dan hasil yang diharapkan. Bayangkan setiap keputusan adalah permainan probabilitas. Seberapa besar peluang terjadinya berbagai hasil yang berbeda, seberapa diinginkan hasil-hasil ini, dengan memikirkan probabilitas dan hasil yang diharapkan, Anda dapat membuat keputusan
keputusan yang lebih tepat yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai Anda. Coba pikirkan sejenak, Anda sedang memutuskan apakah akan menerima tawaran pekerjaan di kota baru. Anda tidak dapat memprediksi setiap aspek kehidupan masa depan Anda di sana, tetapi Anda dapat menganalisis hasil positif dan negatif yang mungkin terjadi. Apakah pekerjaan ini akan memberikan peluang pertumbuhan karir? Seberapa besar kemungkinan Anda menikmati kota baru Anda? Pikirkan faktor-faktor ini, timbang satu sama lain, dan buat keputusan berdasarkan probabilitas. Buat komitmen awal. Salah satu strategi ampuh untuk menguasai proses pengambilan keputusan adalah membuat komitmen awal dengan menetapkan kriteria dan tujuan yang jelas sebelum menghadapi suatu pilihan. Komitmen awal ini berfungsi sebagai pedoman, membantu Anda untuk tetap fokus pada tujuan dan nilai-nilai Anda ketika proses yang sebenarnya dimulai. Sebelum membuat keputusan penting, luangkan waktu untuk menentukan apa yang paling penting bagi Anda. Apa tujuan Anda? Nilai-nilai apa yang ingin Anda pertahankan saat membuat keputusan? Dengan menetapkan kriteria ini, Anda membuat kerangka kerja untuk meningkatkan pilihan Anda. Misalnya, jika Anda mempertimbangkan untuk mengubah karir, kriteria Anda harus mencakup hal-hal seperti kepuasan kerja, keseimbangan kehidupan kerja, dan peluang untuk berkembang. Saat Anda meningkatkan tawaran pekerjaan potensial, gunakan kriteria ini sebagai daftar periksa untuk menentukan opsi mana yang selaras dengan tujuan dan preferensi Anda. Intinya, prakomitmen memberdayakan Anda untuk mendekati pengambilan keputusan dengan lebih jelas, yang mengarah pada pilihan yang lebih cocok untuk Anda, pikiran Anda, dan harapan Anda. Ini adalah alat yang lebih berharga untuk menjadi pengambil keputusan yang lebih disiplin dan fokus. Mintalah lingkaran dalam Anda untuk menghancurkan keputusan Anda. Pengambilan keputusan seharusnya tidak menjadi tindakan tunggal. Seringkali, pengambilan keputusan membutuhkan banyak perspektif dan wawasan. Untuk meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan Anda, cobalah mencari nasihat dan pendapat dari lingkaran dalam teman-teman terpercaya Anda. Mereka dapat memainkan peran penting dalam memberikan umpan balik yang jujur dan mengevaluasi pilihan Anda. Lingkaran dalam Anda harus terdiri dari orang-orang yang penilaiannya Anda hormati dan yang mengutamakan kepentingan terbaik Anda. Mereka dapat menawarkan sudut pandang baru, mengajukan pertanyaan kritis, dan menghadirkan pengalaman yang berbeda. Pernah nggak kamu khawatir sama sesuatu? Menghadapi tantangan yang nggak Beda. Dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, Anda memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang potensi konsekuensi dari pilihan Anda. Namun, penting untuk mengandalkan teman dekat dan terpercaya dengan pikiran terbuka dan bersedia menerima kritik yang membangun. Itu penting. Terkadang pilihan awal Anda mungkin ditentang, tetapi ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Dengan mendengarkan masukan dari orang-orang terdekat, Anda dapat menyempurnakan pilihan, menghindari potensi jebakan, dan membuat keputusan yang lebih baik yang benar-benar dapat membantu Anda. Ini adalah langkah berharga untuk menjadi pengambil keputusan yang lebih bijaksana dan efektif. Hindari kekeliruan biaya yang sudah dikeluarkan. Sangat penting untuk tidak membiarkan investasi Anda sebelumnya memengaruhi pilihan yang Anda buat sekarang. Sebaliknya, berkonsentrasilah pada apa yang akan membantu Anda untuk melangkah maju dalam hidup. Saat Anda membuat keputusan, Anda mungkin tergoda untuk membiarkan pengalaman masa lalu membimbing Anda. Bagaimanapun, pengalaman itu telah membentuk siapa Anda saat ini. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap situasi itu unik dan apa yang berhasil di masa lalu mungkin bukan pendekatan terbaik untuk keadaan Anda saat ini. Pertimbangkan investasi masa lalu Anda, baik itu finansial, emosional, atau terkait waktu. Meskipun pengalaman belajar tersebut mungkin berharga, hal tersebut tidak seharusnya membuat Anda mempertimbangkan tindakan tertentu. Hidup itu dinamis dan peluang berubah. Sasaran dan prioritas Anda mungkin telah berubah seiring waktu dan penting untuk menyesuaikan keputusan Anda. Jadi, alih-alih hanya memikirkan pilihan masa lalu Anda, ambillah pendekatan berpikir ke depan. Evaluasi situasi Anda saat ini, pahami tujuan Anda, dan temukan jalan terbaik untuk maju. Carilah saran, kumpulkan informasi, dan buat keputusan berdasarkan kebutuhan saat ini dan aspirasi masa depan Anda. Dengan berfokus pada apa yang terbaik untuk masa depan Anda daripada dipengaruhi oleh masa lalu, Anda berhasil membuat pilihan yang selaras dengan keadaan dan ambisi Anda saat ini. Nilailah kualitas keputusan Anda, bukan hasilnya. Membuat keputusan yang baik tidak menjamin hasil yang positif. Penting untuk membuat pilihan Anda berdasarkan informasi dan alasan di baliknya. Terkadang, terlepas dari upaya terbaik kita, segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Kita semua pernah mengalami situasi di mana kita membuat keputusan yang dipikirkan dengan matang, tetapi faktor eksternal menyebabkan hasil yang negatif. Pada saat-saat seperti itu, mudah untuk merasa putus asa atau bahkan mempertanyakan kualitas pengambilan keputusan Anda. Namun, penting untuk diingat bahwa kualitas keputusan harus dievaluasi berdasarkan informasi yang
tersedia pada saat itu dan proses berpikir di baliknya. Meskipun suatu keputusan tidak menghasilkan hasil yang diinginkan, keputusan tersebut tetap dapat dianggap sebagai keputusan yang baik jika dibuat dengan pertimbangan yang cermat. Hidup itu tidak pasti dan ada banyak variabel di luar kendali kita. Terkadang, bahkan keputusan terbaik pun dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dapat kita prediksi. Daripada hanya berfokus pada hasil, lebih baik merenungkan proses pengambilan keputusan itu sendiri. Apakah Anda mengumpulkan informasi yang relevan? Apakah Anda mempertimbangkan pro dan kontra? Apakah Anda membuat pilihan yang tepat? Buatlah daftar hal yang tidak boleh dilakukan. Pikirkan tindakan atau pilihan yang terus-menerus menimbulkan masalah dan berfokuslah untuk tidak melakukannya lagi. Sangat penting untuk belajar dari kesalahan Anda dan membuat keputusan yang lebih baik di masa mendatang. Jadi, ketika Anda melihat tindakan atau pilihan tertentu berulang kali menghasilkan hasil yang negatif, itu pertanda Anda harus mencoba mengubah pendekatan Anda. Dengan mengidentifikasi pola-pola ini, Anda dapat memutus siklus konsekuensi negatif dan bergerak menuju hasil yang lebih positif. Misalnya, jika pengeluaran berlebihan terus-menerus menyebabkan masalah keuangan, sebaiknya hindari pembelian yang tidak perlu dan buat anggaran dengan cermat. Demikian pula, jika perilaku tertentu telah menyebabkan ketegangan dalam hubungan Anda, seperti pertengkaran terus-menerus, Anda harus mencoba berkomunikasi dengan lebih efektif dan menemukan cara yang lebih sehat untuk berinteraksi. Secara umum, mengenali dan menghindari tindakan yang terus-menerus menyebabkan hasil negatif adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesuksesan pribadi. Ini tentang membuat pilihan yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai Anda, yang pada akhirnya mengarahkan Anda menuju kehidupan yang lebih positif dan memuaskan. Ketika Anda tidak dapat meningkatkan hasil, risikonya akan berkurang. Dalam hidup, Anda tidak selalu dapat menjamin hasil yang Anda inginkan, tetapi Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang terkait dengan keputusan Anda. Ini adalah situasi di mana faktor eksternal atau kejadian tak terduga dapat memengaruhi hasil, membuat Anda tidak dapat mengendalikannya. Namun, ini tidak berarti Anda tidak berdaya. Anda masih dapat mengelola risiko dengan bersikap bijaksana dan siap. Bayangkan Anda sedang merencanakan acara di luar ruangan dan cuacanya tidak dapat diprediksi. Anda tidak dapat mengendalikan cuaca, tetapi Anda dapat membuat rencana darurat seperti memiliki tempat dalam ruangan cadangan atau menyediakan tenda atau perlengkapan hujan. Dengan cara ini, Anda mengelola risiko cuaca buruk yang memengaruhi kesuksesan acara Anda. Sekarang, hal yang sama berlaku dalam investasi keuangan. Anda tidak dapat meramalkan semua perubahan pasar, tetapi Anda dapat mendiversifikasi portofolio Anda untuk menyebarkan risiko. Dengan melakukan ini, Anda mengurangi dampak penurunan di satu sektor pada keseluruhan portofolio Anda. Meskipun Anda tidak dapat mengendalikan setiap hasil, Anda memiliki kekuatan untuk mengurangi risiko dengan membuat pilihan yang tepat, merencanakan ke depan, dan bersikap adaptif. Pendekatan ini memungkinkan Anda menavigasi ketidakpastian dengan lebih efektif dan meningkatkan peluang Anda untuk mencapai hasil yang menguntungkan. Pertimbangkan pro dan kontra. Saat Anda membuat keputusan, ada baiknya untuk memikirkan hal-hal baik dan buruk yang terkait dengannya. Ini dapat membantu Anda memahami berbagai hal dengan lebih baik. Pertama, penting untuk melihat keuntungannya. Ini adalah hal-hal baik dari setiap pilihan. Dengan melakukan ini, Anda dapat melihat apa yang dapat Anda peroleh dari setiap pilihan. Selain itu, memikirkan keuntungannya dapat membantu Anda mengetahui pilihan mana yang mungkin lebih baik untuk Anda. Anda dapat berfokus pada hal yang lebih penting. Selanjutnya, Anda harus mempertimbangkan kerugiannya. Ini adalah hal-hal buruk atau tantangan yang menyertai setiap pilihan, dan ini akan membantu Anda melihat potensi masalah atau kerugian. Secara keseluruhan, melihat keuntungan dan kerugian dapat memberi Anda pandangan yang lebih baik tentang pilihan Anda dan membuat keputusan Anda lebih mudah. Anda bahkan dapat membuat daftar setiap pro dan kontra untuk melihat pilihan-pilihan tersebut dengan lebih jelas. Ambil langkah mundur. Penting untuk memberi diri Anda kesempatan untuk berpikir mendalam tentang pilihan-pilihan penting, terutama ketika emosi yang kuat sedang bermain. Ketika Anda mengalami emosi yang kuat, seperti ketika Anda benar-benar kesal atau gembira, membuat keputusan yang jelas bisa sangat menantang. Anggap saja ini sebagai mengambil langkah mundur dari situasi tersebut. Temukan momen yang tenang untuk mengumpulkan pikiran Anda dan biarkan emosi Anda tenang. Ini dapat membantu Anda berpikir lebih jernih dan membuat keputusan yang lebih baik. Dengan memberi diri Anda ruang ini, Anda dapat menghindari membuat pilihan yang dipertanyakan yang mungkin Anda sesali nanti. Ini seperti menekan tombol jeda pada keputusan impulsif. Jadi, ketika Anda dihadapkan pada keputusan besar dan emosi Anda sedang kacau, ingatlah untuk memperlambatnya, temanku. Berikan diri Anda waktu dan tempat yang tenang untuk mempertimbangkan semuanya. Keputusan Anda akan lebih bijaksana dan penuh pertimbangan sebagai hasil dari refleksi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fidyah diambil dari kata akan lebih bijaksana dan penuh pertimbangan sebagai hasil dari refleksi ini.
Gunakan pendekatan yang metodis. Ketika Anda harus membuat keputusan, ada baiknya untuk mengambil pendekatan yang metodis. Ini berarti memikirkan keputusan dengan hati-hati dengan melihat berbagai aspek. Anda dapat fokus pada pilihan yang Anda miliki, apa yang dapat terjadi sebagai hasilnya, dan apakah itu sesuatu yang dapat Anda capai secara realistis. Bayangkan seperti ini, membuat keputusan itu seperti memecahkan teka-teki. Anda harus memeriksa semua bagian untuk melihat bagaimana semuanya saling terkait. Pertama, pikirkan berbagai pilihan yang Anda miliki. Bayangkan masing-masing bagian sebagai potongan teka-teki. Kemudian pertimbangkan apa yang mungkin terjadi jika Anda memilih satu bagian daripada yang lain. Itulah yang dimaksud dengan memeriksa konsekuensinya. Dan terakhir, cari tahu apakah mungkin untuk menyelesaikan teka-teki dengan bagian yang telah Anda pilih. Itulah kelayakan. Dengan melakukan proses langkah demi langkah ini, Anda bersikap menyeluruh dan memastikan Anda memahami gambaran keseluruhan sebelum mengambil keputusan. Ini seperti meluangkan waktu untuk memecahkan teka-teki dengan benar, alih-alih terburu-buru dan menyatukan potongan-potongannya. Jadi, lain kali Anda dihadapkan pada sebuah keputusan, ambillah pendekatan yang sistematis. Lihatlah semua pilihan Anda, pikirkan apa yang mungkin terjadi, dan pastikan itu adalah sesuatu yang secara realistis dapat Anda capai dan jalani. Dengan cara ini, keputusan Anda akan didasari oleh informasi yang cukup, yang seringkali menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Pertimbangkan aturan 10. Bayangkan diri Anda memikirkan keputusan yang akan Anda buat, tidak hanya tentang masa kini, tetapi juga di masa mendatang. Pertimbangkan bagaimana perasaan Anda tentang keputusan itu dalam 10 menit, 10 bulan, atau bahkan 10 tahun. Ini akan membantu Anda memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana keputusan itu akan memengaruhi Anda dalam jangka panjang. Berikut cara untuk memikirkannya. Jadi, bayangkan Anda sedang menanam pohon. Dalam 10 menit, pohon itu akan tampak seperti pohon muda yang baru saja Anda tanam di tanah. Dalam 10 bulan, pohon itu akan tumbuh sedikit lebih tinggi, dan Anda mulai melihat beberapa kemajuan. Tapi sayang, dalam 10 tahun, pohon kecil itu telah berubah menjadi pohon besar dan kuat. Saat Anda membuat keputusan, tanyakan pada diri Anda sendiri bagaimana perasaan Anda tentang keputusan itu segera setelahnya, misalnya dalam 10 menit. Apakah keputusan itu akan memberi Anda kepuasan langsung atau penyesalan? Lalu pertimbangkan bagaimana keputusan itu akan memengaruhi Anda dalam waktu dekat, misalnya 10 bulan lagi. Apakah keputusan itu masih tampak seperti pilihan yang bagus, atau Anda akan berharap melakukannya dengan cara yang berbeda? Dan terakhir, pikirkan konsekuensi jangka panjang dalam 10 tahun. Apakah keputusan Anda akan menghasilkan pohon yang kuat dan sehat, yang melambangkan hasil positif yang Anda inginkan? Dengan melihat keputusan Anda dari ketiga perspektif ini, Anda dapat membuat pilihan yang selaras dengan tujuan dan kesejahteraan masa depan Anda, bukan hanya keinginan langsung Anda. Ini seperti menjadi tukang kebun yang bijak, memelihara keputusan yang akan tumbuh menjadi pohon yang indah, kuat, dan kokoh seiring waktu. Dan terakhir, gunakan intuisi Anda, tetapi jangan terlalu banyak. Intuisi, yang seperti firasat atau naluri, terkadang dapat membantu saat membuat keputusan. Akan tetapi, sebaiknya Anda mempercayai intuisi Anda, terutama jika Anda memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman di area khusus ini. Bayangkan Anda sedang mencoba memecahkan suatu masalah. Jika Anda telah memecahkan masalah serupa berkali-kali sebelumnya, Anda mungkin mengandalkan firasat untuk mencari tahu langkah selanjutnya karena Anda memiliki pengalaman. Namun, jika itu adalah jenis masalah yang sama sekali baru yang belum pernah Anda alami sebelumnya, lebih bijaksana untuk meluangkan waktu dan memikirkannya dengan saksama. Begitu pula dalam pengambilan keputusan, jika Anda memiliki keahlian atau pengalaman di bidang tertentu, intuisi Anda dapat menjadi panduan yang sangat berharga. Ini seperti memiliki kompas yang terlatih dengan baik. Akan tetapi, ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak dikenal, Anda perlu mengumpulkan informasi, melakukan riset, dan mempertimbangkan pilihan Anda dengan lebih saksama. Ini seperti memiliki peta untuk membantu Anda menavigasi. Jadi, meskipun mempercayai intuisi Anda dapat bermanfaat, pastikan intuisi Anda didukung oleh pengetahuan dan pengalaman Anda, terutama di area yang Anda kuasai. Di wilayah yang tidak dikenal, luangkan waktu untuk mengumpulkan semua informasi dan memikirkan semuanya sebelum membuat keputusan. Dengan cara ini, Anda lebih mungkin membuat pilihan yang tepat yang mengarah pada hasil yang jauh lebih baik. Jadi, Alexa, berikut adalah 15 cara untuk menguasai proses pengambilan keputusan Anda. Cobalah untuk selalu mempertimbangkan hal-hal ini saat membuat keputusan, baik dalam 10 menit, 10 bulan, atau 10 tahun. Membuat keputusan dengan bijak dapat dan akan meningkatkan kehidupan Anda secara signifikan. Terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini, Alexa. Jika Anda merasa kiat-kiat ini bermanfaat, berlanggananlah ke saluran kami dan temukan lebih banyak panduan berharga. Sampai jumpa lagi di sini.